Yang pertama terkait takdir. Sebetulnya kan memang takdir katanya sudah ditentukan ya Ustadz. Namun terkadang ada juga yang bilang bahwa katanya takdir itu bisa kita tentukan. Jadi aku takutnya mungkin ada kesalahan dalam persepsi atau cara aku berpikir gitu. Jadi aku minta untuk lebih dijelaskan lagi gitu secara mendalam. Lalu yang kedua, terkadang entah aku atau mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini juga merasa bahwa kadang suka suuzon gitu sama Allah. Kayak misalkan apakah hal-hal yang aku seuzonin tapi terkadang Allah kasih jawaban gitu. Tapi negatifnya aku atau memang kesalahannya aku malah aku berpikir bahwa apakah aku harus suuzon dulu ya baru Allah kabulin gitu. Kayak misalkan tadi aku kan aku angkat tangan dari awal, aku berpikir bahwa kayaknya aku nggak akan dipilih deh. Gitu. Kamu suuzon sama aku. Bercanda. Iya. Seperti itu. Qadarullah. Biasa aja. Qadarullah. Oke, sebetulnya kan tadi saya di awal udah bilang disclaimer ya, bahwa pembahasan kita malam ini tuh sifatnya sangat parsial. Kenapa parsial? Karena saya nggak bisa ngejelasin seutuh-utuhnya, soalnya waktu kita terbatas. Jadi teori takdir itu tuh panjang banget, luas banget. Tapi berhubung ditanya, ya udah saya coba tambahkan materinya dari satu part ke part yang lain ya. Ternyata kata para ulama takdir itu ada dua bentuk. Selain takdir baik, takdir buruk, ada juga dua sifat takdir. Takdir tetap dan takdir berubah. Apa dalil bahwa takdir itu ada yang berubah? Firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada kitab induk atau kitab takdir. Di dalam tafsir para ulama mengatakan ini menjadi dalil bahwa ternyata menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah takdir itu ada yang berubah. Pertanyaannya, mana takdir tetap, mana takdir berubah? Ini teorinya agak panjang. Saya tadi hindari teoritis ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau bingung ya nggak apa-apa lah ya, agak-agak bingung dikit ya. Apa tadi teh? Mana takdir yang tetap, mana takdir yang berubah? Takdir yang tetap itu adalah segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu namanya takdir tetap. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian lahir, mati, rezeki, jodoh, peristiwa itu namanya takdir yang tetap. Kejadian. Sedangkan takdir yang berubah keadaan. Contoh takdir yang tetap itu jodoh. Jodoh itu gak akan berubah. Mau gimana pun kalian jungkir balik, jodohnya tetap itu. Tapi ketika kita ketemu dengan dia, keadaannya bahagia atau sengsara itu berubah. Rezeki, kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki tahun 2025 ini 100 juta, ya udah 100 juta. Mau saya kerja, mau saya tidur-tiduran aja, tetap dapat 100 juta. Tapi bagaimana cara saya dapatin 100 juta itu pilihan saya dan itu berubah. Kalau saya bekerja, maka saya mendapatkan 100 juta secara berkah. Sehingga 100 juta Allah tambahkan kebaikan di dalamnya bisa beratus-ratus juta berikutnya. Tapi kalau saya nggak mau kerja atau apalagi saya kerjanya dengan cara yang haram, korupsi, menipu orang, mencuri dan seterusnya, judi online, saya dapatnya tetap 100 juta. Cuman 100 jutanya keadaannya kayak 100 ribu. Jadi yang berubah itu apa? Keadaannya, tergantung pilihan kita. Makanya ayatnya wahadainahun najdain. Kami kasih mereka dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia untuk durhaka atau untuk bertakwa. Imma syakira wa imma kafura. Dia bisa bersyukur atau dia bisa kufur. Kita yang memilih. Keadaan itu bisa berubah tergantung ikhtiar kita, pilihan kita, tapi kejadiannya sama. Nah, kalau konteksnya yang kedua, pertanyaan Mbak Najwa, kenapa ya saya sering ngerasa kayak kalau suuzon itu malah dapat, kalau husnuzon itu malah nggak dapat. Ini logikanya agak kebalik sih.
Karena kalau di dalam hadis itu Nabi bilangnya gini, dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi di dalam hadis itu Allah nyuruh kita untuk berprasangka yang baik-baik tentang Allah supaya kita dapat yang baik-baik. Kalau kita selama ini ngerasa, udah Ustadz saya udah berprasangka baik sama Allah tapi malah gak dapat. Balikin lagi kepada rumus yang kedua, Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Tapi pas saya berprasangka buruk malah dapat. Nah ini saya gak ngerti nih. Saya gak pernah pakai rumus ini dalam hidup saya. Karena saya alhamdulillah sampai sekarang selalu memakai rumus yang tadi growth mindset. Pokoknya saya percaya banget sama Allah. Gimana pun saya hancur, berdarah-darah, saya nangis, saya teriak, gak apa-apa dengan teriakan itu. Gak apa-apa dengan tangisan itu. Tapi saya percaya ini pasti akan bawa saya kepada satu kebaikan. Saya percaya banget. Jadi saya belum pernah punya pengalaman berburuk sangka terus dapat. Jadi saya gak bisa jawab. Pengalaman saya adalah berbaik sangka dapat. Walaupun ada yang dapatnya setahun, ada yang dapatnya 10 tahun. Kayak tadi cerita tentang saya gagal sampai punya sekolah 15 tahun. Tapi selalu berbaik sangka sama Allah. Jadi saya lebih percaya dengan hadis qudsi yang mengatakan siapa yang aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Semoga hadis itu bisa menuntun Kak Najwa untuk lebih percaya berbaik sangka kepada Allah itu gak akan kecewa. Yang membuat kita kecewa selama ini adalah kita itu selalu istijal, tergesa-gesa. Apa yang bikin kita gampang kecewa? Tergesa-gesa. Pengennya saat ini juga, pengennya harus besok. Padahal Allah lebih tahu waktu yang terbaik buat kita. Kenapa saya nggak kecewa? Karena saya tidak tergesa-gesa. Ada yang sampai hari ini udah 12 tahun saya meminta sesuatu dan Allah belum memperkenankan, nggak apa-apa. Saya masih minta. Ada yang 2 tahun, ada yang 12 tahun. Jadi ada 2 lagi nih masalah saya nih. Yang satu udah sekitar 12 tahun, yang satu baru 2 tahun. Nggak apa-apa. Saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Saya tahu alasan Allah, pasti ada kebaikan di balik kenapa Allah menunda kebaikan itu.